Nah, secara umum magang yang difasilitasi di dalam program ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah magang di IDUKA, baik itu di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kemudian kalau di panduan itu juga ada ruang bagi teman-teman yang nanti bagi mahasiswa ingin magang di misalnya di instansi pemerintahan, itu juga diberi ruang termasuk di IDUKA juga. Kemudian ada magang di teaching industry di politeknik negeri lain dan juga magang kewirausahaan. Nah, 3 jenis magang ini semuanya difasilitasi dalam kegiatan ini. Harapannya nanti akan makin banyak model magang yang bisa di-share, bisa dipelajari pelaksanaannya dari politeknik yang satu ke politeknik yang lain. Nah, untuk magang teaching industry di teaching industry itu memang dibatasi bahwa teaching industry-nya harus di politeknik negeri yang lain. Ini bisa modelnya meliputi kegiatan riset, pengembangan, ataupun inovasi, kegiatan inovasi yang lain yang menjadi kolaborasi antara politeknik negeri dengan industri. Sedangkan model yang ketiga yaitu model magang kewirausahaan, ini inginnya nanti memfasilitasi rekan-rekan yang mahasiswa yang ingin merintis sebuah kegiatan produksi, sebuah kegiatan layanan kewirausahaan yang ujungnya nanti memproduksi sebuah jasa ataupun berupa produk tertentu. Lanjut, Mas. Dan kalau kita kaitkan dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, magang ini merupakan salah satu dari sekian banyak opsi Merdeka Belajar yang bisa dilaksanakan. Panduannya memang masih panduannya sudah tersedia yang diterbitkan oleh Dikti dan mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman dari politeknik yang lain. Nah, secara umum tahapan dari program fasilitasi magang ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi itu mengajukan proposal yang ke Diksi. Isi proposalnya apa nanti akan dibahas oleh Pak Putu, akan dijelaskan oleh Pak Putu. Kemudian berdasarkan proposal yang diajukan oleh PT PPV, maka Diksi akan melakukan seleksi. Seleksi tentunya akan dilakukan dengan beberapa kriteria, diantaranya pemerataan, terus kemudian ketersediaan dana, dan yang lainnya. Kemudian bagi proposal yang disetujui, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, kemudian dilakukan pelaksanaan, kemudian jika diperlukan memang nanti akan dilakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan dan mungkin akan ada evaluasi dari yang akan dilaksanakan oleh Diksi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Next. Tujuan dari penyelenggaraan program fasilitasi magang vokasi ini secara umum adalah memberikan bantuan peningkatan kualitas relevansi magang dan bantuan fasilitasi magang kepada mahasiswa vokasi. Jadi penerimanya adalah mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Kemudian harapannya jika program ini berjalan maka akan ada peningkatan intensitas kerjasama antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan IDUKA. Nah, jadi ada intensitas komunikasi, intensitas aktivitas, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya nanti akan tercapai tujuan yang kedua, yaitu peningkatan link and match antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan IDUKA. Dan ultimate goal-nya tentu saja adalah peningkatan kompetensi mahasiswa vokasi agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh IDUKA, karena IDUKA-nya juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui magang. Next. Nah,
secara umum nanti sudah pelaksanaan program fasilitasi ini ada beberapa luaran yang diharapkan bisa dicapai. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti penyelenggara magang, penerima program fasilitasi magang ini diharapkan dapat bisa memberikan gambaran umum pelaksanaan magang minimum 1 semester yang diselenggarakan di masing-masing PT PPV. Dan nanti akan dipertukarkan satu dengan yang lain model-model ini agar satu dengan yang lain dapat belajar, dapat saling benchmark gitu ya. Kemudian luaran yang kedua adalah peta jalan menuju pelaksanaan magang 2 semester. Ini pasti nanti akan modelnya macam-macam. Mungkin akan ada variasi antara satu politeknik dengan politeknik yang lain, apakah dia akan kontigu atau di 2 semester yang terpisah, yang diselingi semester yang lain, di mana semester yang menyelingi tersebut dilakukan pembelajaran di kampus. Kemudian daftar mahasiswa penerima fasilitasi magang ini nanti ada informasi tambahan seperti namanya siapa, program studinya apa, dia magang di mana, berapa lama, unit penempatannya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan relevansi pelaksanaan magang terhadap kompetensi lulusan ini untuk mengevaluasi seberapa relevan antara kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa dengan yang dibutuhkan oleh tempat magang. Ini nanti mungkin bisa juga dijadikan sebagai feedback bagi Politeknik Bapak Ibu sekalian untuk mengevaluasi seberapa relevan pelaksanaan pembelajaran dengan kebutuhan di industri. Kemudian lesson learned pelaksanaan magang, apa yang didapat selama menyelenggarakan magang 1 semester, termasuk masukan dan kemudian mungkin saran pelaksanaan magang ke depannya dan lain sebagainya. Dan yang nomor 6, luaran yang diharapkan itu adalah minimal 2 video berdurasi 3-7 menit, bebas ini ya, yang menggambarkan pengalaman mahasiswa saat magang. Harapannya nanti video-video ini akan saling dipertukarkan satu dengan yang lain sehingga politeknik yang lain dapat mendengar, dapat melihat pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam menyelenggarakan magang. Silahkan nanti untuk pemilihan videonya termasuk program studi, termasuk konteks industrinya seperti apa, nanti diserahkan sepenuhnya kepada PT PPV penerima program fasilitasi ini. Next, Pak Adam. Nah, program ini memang masih dikhususkan hanya untuk PT PPV negeri. Kemudian setidaknya PT PPV tersebut sudah memiliki rekam jejak pelaksanaan magang minimum 3 bulan. Dan diutamakan PT PPV tersebut sudah memiliki MOU dengan industri. Atau bisa jadi bisa berupa masih korespondensi email atau surat, itu juga diperbolehkan, yang isinya diantaranya berisi magang, kemudian pengembangan kurikulum atau penelitian atau pengabdian masyarakat atau pemanfaatan sumber daya bersama, komitmen dukungan terhadap keterserapan lulusan, dan yang lain sebagainya. Next. Kemudian bagi mahasiswa itu dipersyaratkan bahwa dia harus aktif, yang pertama dan yang utama. Terus kemudian yang kedua, wajib melampirkan surat penerimaan dari tempat magang. Kemudian yang ketiga, maaf, saya balik lagi ke yang poin 2. Jadi baik mahasiswa yang belum melaksanakan magang tapi sudah menerima surat penerimaan magang, ataupun yang sudah melaksanakan magang misalnya di bulan kelima dari 6 bulan program magang, itu boleh
mengikuti program fasilitasi magang ini. Kemudian yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti program ini sampai selesai. Dan diharapkan tidak ada pendanaan ganda yang sama-sama bersumber dari dana APBN. Nanti mahasiswanya diminta untuk membuat surat pernyataan. Kemudian yang keempat, diutamakan calon peserta program fasilitasi ini nantinya itu berlatar belakang ekonomi tidak mampu. Nah, seleksi itu sepenuhnya nanti diserahkan dan dilakukan oleh PT PPV masing-masing. Next. Nah, proposal selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Putu. Silakan Pak Putu. Nggih, matur nuwun, terima kasih Pak Uuf. Selamat pagi Bapak Ibu Direktur dan Bapak Ibu pengelola di program magang di masing-masing politeknik, dan juga adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan magang di tahun ini. Jadi secara garis besar sebetulnya proposal yang kita harapkan untuk bisa diajukan ke Diksi adalah relatif sama dengan proposal tahun lalu. Jadi secara format relatif sama, hanya ada beberapa tambahan mungkin ya di kontennya. Jadi secara sistematika bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul atau cover. Ini memuat informasi nama institusi dan program yang diajukan. Seperti contoh pada lampiran 1. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di panduan, jadi mungkin akan di-share dalam waktu dekat, mungkin bisa di-share nanti hari ini. Jadi di cover sendiri mohon juga dilampirkan atau disebutkan gelombang yang diikuti. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sawitri tadi, bahwa untuk tahun ini kita akan adakan 2 gelombang gitu. Di periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Jadi mohon disampaikan di cover gelombang mana yang diikuti begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan halaman identitas dan pengesahan, jadi isinya juga sama. Jadi isinya informasi ringkas, nama, kemudian alamat lengkap dari PT PPV, kemudian email dari ketua pelaksana, dan mohon jangan lupa juga menyebutkan resume dari jumlah anggaran yang diajukan, yang diusulkan untuk fasilitasi magang. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat secara garis besar berapa besaran dari usulan dari masing-masing PT PPV gitu Bapak Ibu. Ini juga bisa dilihat di lampiran 2 di panduan dan di juknis. Silakan dilanjut, next Mas Adam. Kemudian standar daftar isi, kemudian ringkasan eksekutif. Ini mohon tidak lebih dari 500 kata. Halaman ini memuat informasi intisari proposal yang memuat jumlah mahasiswa, kemudian keterkaitan pendanaan dan luaran usulan yang dibuat. Jadi ringkasan dari seluruh isi proposal yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian bab 1 ini yang menurut kami mohon bisa dieksplor lebih jauh, karena salah satu yang mungkin nanti akan menjadi pertimbangan dari reviewer adalah di sisi pendahuluan ini. Jadi halaman ini mohon dieksplor, dijelaskan terkait rekam jejak pelaksanaan magang yang sudah dilaksanakan sebelumnya di tempat Bapak Ibu, dan juga terkait dengan rekam jejak kerjasama yang sudah dilaksanakan selama ini, baik terkait dengan pelaksanaan magang atau juga kerjasama lain yang sudah dilaksanakan antara perguruan tinggi Bapak Ibu dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Hanya saja mohon dari explore atau deskripsi yang dilakukan di sini mohon tidak lebih dari 3 halaman Bapak Ibu. Next Mas Adam. Oke, kemudian di bab 2 ini mohon bisa dijelaskan pola magang yang diusulkan seperti apa sesuai dengan 3 klasifikasi pola magang yang sudah dijelaskan di atas oleh Pak Uuf.
Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang akan diusulkan untuk menerima fasilitasi magang ini. Kemudian bagaimana rencana pembekalan terhadap peserta nantinya, karena ini menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT penerima untuk melakukan pembekalan kepada penerima fasilitasi magang. Kemudian juga dicantumkan daftar peserta, jenis magang, waktu pelaksanaan, kemudian biaya fasilitasi magang yang diajukan untuk masing-masing mahasiswa, tergantung dari pola magang yang akan diusulkan, yang akan dilaksanakan. Jadi kurang lebih ini juga tabelnya sama seperti tahun lalu. Jadi ada nama peserta di situ, kemudian berasal dari program studi mana, kemudian nama mitra magangnya, jadi di mana mahasiswa tersebut akan melaksanakan pemagangan. Masuk usahakan ada unit kerja di mitra, di mana mahasiswa akan ditempatkan. Ini perlu bagi kami juga untuk melihat seberapa jauh relevansi antara program studi program studi dari mahasiswa itu sendiri dengan unit kerja di mana mahasiswa itu akan ditempatkan di tempat magangnya. Kemudian jenis magang silahkan diisi apakah WFO atau WFH atau gabungan antara WFO dan WFH. Kemudian lokasi mitra ini juga mohon diisi dengan clear, karena ini nanti terkait dengan klasifikasi pembiayaan fasilitasi yang akan diberikan. Apakah dalam satu kota, ataukah kota dalam satu provinsi, atau klasifikasi lainnya. Jadi mohon diisi jelas lokasi dari perusahaan atau mitra di mana mahasiswa akan melakukan pemagangan. Kolom berikutnya adalah biaya fasilitasi. Ini besaran biaya fasilitasi yang akan diusulkan untuk masing-masing mahasiswa. Kemudian ada juga biaya asuransi ketenaga kerjaan, jadi sudah ditentukan besarannya juga. Kemudian biaya tes antigen. Nah, biaya tes antigen ini memang kita masukkan karena kondisi saat ini, terutama untuk adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan pemagangan secara WFO ya, from office ya. Sementara untuk yang work from home mohon tidak dicantumkan untuk tes antigen, kecuali double blended, dalam artian di samping dia juga work from office tapi juga work from home begitu. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang harus melaksanakan pemagangan secara double ini. Jadi sebagian waktunya dikerjakan di rumah, tapi ada waktu di mana mereka harus report ke tempat magangnya untuk melaksanakan sebagian dari aktivitas magang. Kemudian ya di kolom terakhir tentunya jumlah dari masing-masing peserta, dan di terakhir mohon dicantumkan total dari usulan yang akan diajukan. Jadi dari sini kami bisa melihat besarannya usulan dari masing-masing perguruan tinggi pengusul. Oke. Next, Mas Adam. Kemudian bab 3, ini berisi peta jalan dan video dokumentasi. Jadi Bapak Ibu, untuk tahun ini memang kita memberikan pendanaan untuk memberikan fasilitasi untuk teman-teman perguruan tinggi dalam menyusun peta jalan pelaksanaan magang 2 semester. Jadi kami berharap bahwa dari program ini nanti kita punya gambaran di masing-masing perguruan tinggi seperti apa konsep mekanisme yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan magang 2 semester. Kemudian di bab ini juga mohon bisa dijelaskan berencana terkait dengan video dokumentasi, mungkin gambaran ringkas senario, kemudian konten daripada video dan lain-lain gitu ya. Di samping itu untuk bab ini mohon juga bisa diberikan gambaran tentang rancangan anggaran dan biaya dari penyusunan peta jalan dan juga video dokumentasi yang akan dikumpulkan pada saat laporan diajukan ke Jakarta. Yang terakhir adalah penutup. Ini mohon maksimal 1 halaman. Kemudian terkait lampiran,
Jadi lampiran dari proposal yang akan diajukan paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekam jejak magang, kemudian daftar MOU yang dimiliki, bisa juga melampirkan beberapa sampel MOU yang sudah dimiliki begitu. Kemudian ada surat penerimaan magang mahasiswa vokasi dari Duka. Jadi mohon seluruh mahasiswa yang diajukan itu ada lampiran surat penerimaan magang mahasiswa dari masing-masing industri. Jadi kami di kepanitiaan ini bisa mengetahui dengan jelas, bisa memastikan bahwa mahasiswa yang diajukan itu benar-benar akan melakukan pemagangan di industri yang sudah disebutkan di list di atas. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan peserta magang terkait dengan komitmen di atas yang sudah dijelaskan bahwa akan melaksanakan pemagangan sampai tuntas sesuai dengan perencanaan di awal. Next, Mas Adam. Oke, berikut tentang komponen biaya. Jadi untuk komponen biaya, pertama adalah dari sisi PT pengusul, mohon dapat menyediakan dana pendamping minimal 5% dari dana yang disetujui, bukan dari dana yang diusulkan ya Bapak Ibu, dari dana yang disetujui untuk biaya pengelolaan dari program, pengelolaan dari kegiatan selama program magang ini dilaksanakan. Kemudian dari sisi biaya yang diusulkan ada 3 komponen yang akan kita siapkan gitu, kita fasilitasi. Yang pertama adalah untuk pembuatan peta jalan. Untuk pembuatan peta jalan pelaksanaan magang selama 2 semester diberikan fasilitasi sebesar maksimum 5 juta rupiah. Jadi monggo disesuaikan dengan rencana Bapak Ibu sekalian untuk mekanisme pembuatan peta jalannya seperti apa, sehingga nanti bisa dicantumkan di RAB di bab 3 proposal ini. Kemudian untuk biaya fasilitasi magangnya sendiri seperti yang tertulis di sini, untuk work from home adalah 400.000, kemudian magang dalam satu kota kabupaten 500.000, kemudian magang antar kota kabupaten tapi dalam satu provinsi 700.000, kemudian magang antar provinsi sebesar 850.000, kemudian magang antar pulau antar provinsi besarannya adalah 1.100.000, biaya asuransi 50.000, dan terakhir biaya tes antigen magang dalam negeri maksimal 200.000. Memang Bapak Ibu, walaupun mungkin secara besaran tidak sepenuhnya bisa mengcover kebutuhan dari adik-adik mahasiswa, tapi kami berharap ini bisa menjadi support gitu ya, sebagai tambahan dari kebutuhan adik-adik untuk melaksanakan pemagangan. Kemudian yang terakhir adalah biaya pembuatan minimum 2 video. Jadi untuk video, sekali lagi video pengalaman magang dari mahasiswa, kita berharap minimum ada 2 video yang akan diserahkan pada saat laporan dengan durasi 3-7 menit. Kemudian maksimal pendanaan yang bisa kita support adalah sebesar 3 juta rupiah untuk pembuatan video ini. Begitu. Ya. Untuk jadwal pelaksanaan, sekali lagi kita akan laksanakan 2 gelombang, periode Januari-Juni, kemudian periode Juli sampai Desember. Jadi silahkan Bapak Ibu menyesuaikan dengan jadwal magang di tempat Bapak Ibu masing-masing. Untuk tahap pertama, untuk gelombang pertama, kita akan adakan atau kita akan tutup pengumpulan proposal di 29 Maret 2021. Kemudian seleksi proposal antara 1 sampai 6 April. Pengumuman hasil seleksi kita harapkan sudah bisa kita sampaikan di 9 April 2021. Kemudian kontrak di 14 sampai 20 April. Sedangkan rentang waktu pelaksanaan magang 2 Januari sampai 30 Juni. Silakan nanti ditanyakan ya, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan jadwal ini.
Jadi gambarannya untuk mereka yang melaksanakan magang di Januari sampai 30 Juni itu bisa mengajukan untuk gelombang pertama. Jadi walaupun sudah sedang berjalan begitu, yang sudah melaksanakan mulai Januari kemarin, itu juga bisa diajukan pada gelombang pertama untuk fasilitasi magang ini. Next, Mas Adam. Ya. Nah, kemudian untuk pembekalan mahasiswa, jadi kami berharap bahwa Bapak Ibu di masing-masing PT penerima fasilitasi magang untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik mahasiswa yang menerima fasilitasi magang sebelum mereka melaksanakan pemagangan. Mekanisme seperti apa kami persilahkan kepada masing-masing PT penerima untuk pelaksanaannya. Yang jelas muatan yang ingin disampaikan dalam tahap pembekalan ini adalah pertama penjelasan tentang fasilitasi yang diterima oleh masing-masing mahasiswa, kemudian tanggung jawab peserta selama dan setelah pemagangan, termasuk juga terkait pelaporan, bukan hanya ke perguruan tingginya, tapi juga sebagai bagian dari pelaporan ke Jakarta gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah workshop kode etik dan soft skill peserta magang. Ini biasanya memang sebelum magang ada materi untuk etos kerja industri dan seterusnya, ya mungkin bisa dimasukkan ke bagian aspek itu. Kemudian yang keempat, mohon bisa ditegaskan kembali komitmen peserta untuk bisa menyelesaikan pemagangan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan kenyataan yang sudah mereka sampaikan pada saat pengajuan proposal. Kemudian hal yang kelima adalah hal terkait administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab penerima fasilitasi magang. Mohon bisa diatur di sesuai mekanisme di masing-masing perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah penandatanganan surat pernyataan dari mahasiswa penerima fasilitasi magang mahasiswa vokasi tahun 2021. Ini harusnya di awal nanti disampaikan di proposal. Next, Mas Adam. Oke, terakhir untuk pengiriman dokumen, Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah kami jelaskan di poin sebelumnya. Untuk pengiriman dokumen, mohon bisa dikirimkan ke alamat ini sesuai yang tercantum di sini dengan format file sebagai berikut. Jadi untuk yang PDF, nama PT PPV, tes fasilitasi magang 2021. Kemudian untuk Excel-nya bisa disampaikan nama lampiran, kemudian nama dari perguruan tinggi fasilitasi magang 2021. Dikirim ke sesuai alamat ini, magang kemahasiswaan@gmail.com.